Selamat malam semuanya. Semoga teman-teman, kakak-kakak, Prof. Harno dan Mas Dito dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan bahagia. Selamat datang pada kegiatan pembukaan pameran angkatan 27 Unit Fotografi Universitas Gadjah Mada. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan salam hormat dan juga terima kasih kepada Prof. Harno karena atas kesediaannya untuk dapat menghadiri pada kegiatan malam hari ini. Yang kedua, saya ingin menyampaikan salam hormat dan terima kasih juga kepada Mas Dito selaku pembicara pada online class fotografi yang akan dimulai jam 7 nanti. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dafar Rehani Ramsyah. Saya merupakan anggota Unit Fotografi UGM angkatan 27. Di sini saya akan membawakan acara selama kurang lebih 2 jam ke depan. Baik, sebagai informasi tambahan, rangkaian kegiatan pada malam hari ini merupakan pembukaan dari acara besar pameran angkatan 27 Unit Fotografi Universitas Gadjah Mada. Dalam rangkaian kegiatan pameran ini terdapat 3 acara. Yang pertama yaitu pameran itu sendiri, dan yang kedua nanti ada online class yang akan dimulai jam 7 malam, dan yang terakhir ada kegiatan artist talk. Untuk memulai kegiatan pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acaranya. Yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Ketua Pameran Angkatan 27 Unit Fotografi Universitas Gadjah Mada. Yang ketiga ada sambutan Ketua Unit Fotografi Universitas Gadjah Mada. Yang keempat ada sambutan pembina unit fotografi sekaligus pembukaan secara simbolis pameran angkatan 27 unit fotografi UGM. Yang selanjutnya yaitu ada sesi online kelas fotografi dengan tema bercerita melalui foto, dan yang terakhir ada penutup. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita beranjak ke rangkaian acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan juga memberikan dampak positif bagi kita semua. Baik, izinkan saya untuk memimpin doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Pameran Angkatan 27 Unit Fotografi UGM. Kepada Saudara Nugi, kami persilakan. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk MC Dava atas waktunya. Oke, jadi selamat sore atau selamat malam semuanya. Selamat datang di acara pembukaan pameran angkatan UFO UGM angkatan 27. Oke. Jadi yang udah seperti yang udah kita alami selama setahun belakangan ini ya. Tahun 2020 itu kan merupakan tahun yang penuh dengan kendala, terutama pandemi COVID-19 tuh. Dia melanda negara kita di awal tahun, terus memaksa kita harus melakukan apa-apa itu online, nggak bisa, susah buat ketemu langsung. Nah, dan selain itu pandeminya juga membawa suasana negatif gitulah di hidup kita, karena hampir tiap hari pemberitaan yang ada di media massa itu selalu kayak soal korban jiwa atau meningkatnya kasus positif di daerah kita mungkin. Nah, akhirnya itu pun menghasilkan suasana atau emosi-emosi yang negatif pada diri kita. Nah, melihat kondisi seperti itu,
kami UFO Angkatan 27 mau merespon hal tersebut dengan karya kami. Jadi tajuk pameran angkatan kita kali ini itu adalah Harsa. Harsa itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kebahagiaan. Dan melalui tajuk itu kita berharap kalau kita bisa membawakan kebahagiaan sama harapan dalam kondisi pandemi yang panjang ini. Nah, tentunya dalam perjalanannya pameran ini nggak selalu berjalan dengan mulus ya. Keadaan pandeminya ini membuat harus semua online kan, termasuk pamerannya. Nah, jadinya cukup susah buat bonding dan ataupun diskusi-diskusi ringan antara panitia dan pameris di waktu senggang gitu. Pelaksanaannya pun juga ini sebenarnya mundur beberapa minggu dari rencana kami karena ada kendala-kendala tertentu. Tapi alhamdulillah itu semua berhasil kita atasi dan boleh ku bilang kami bangga bisa menampilkan karya-karya yang ada di Kunstmatrix itu. Nah, di pameran ini ada 23 karya yang terpilih untuk bisa terpampang, yang semuanya itu didampingi oleh kurator kami, Mas Aditya Pradana Putra atau Mas Dito, yang sudah berkenan untuk menyisihkan waktunya demi membimbing para pameris itu mulai dari bikin konsep karya sampai pameran akhirnya itu. Kemudian yang terakhir saya juga mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Harno sebagai pembina UFO, kemudian Direktorat Kemahasiswaan UGM, pengurus harian UFO, Mas Dito, dan pengisi-pengisi materi diklat yang sudah membantu dan mendukung pelaksanaan pameran kami dari awal hingga terlaksananya ini. Akhir kata, selamat menyaksikan pameran ini dan selamat acara yang akan berlangsung beberapa hari ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, terima kasih Saudara Nugi atas sambutannya. Kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua Unit Fotografi UGM. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Dava selaku MC. Selamat sore bagi seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam acara pembukaan pameran Harsa pada malam hari ini yang telah diadakan oleh Unit Fotografi UGM. Jadi Unit Fotografi UGM itu merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa namanya berkecimpung di bidang fotografi. Semua UKM tentunya memiliki program yang pastinya akan ingin dijalankan. Salah satunya adalah program kami itu merupakan pameran angkatan. Pameran angkatan ini merupakan salah satu program tahunan dari Unit Fotografi UGM dan menjadi salah satu pameran yang pertama kali digelar oleh teman-teman UFO angkatan tahun 2020. Pameran ini menjadi media dalam menerapkan ilmu yang didapat dari berbagai pelatihan dan pembelajaran untuk dapat merancang pameran yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Selain itu, tidak hanya dari pameran, kami pun mengadakan berbagai macam kegiatan selama rangkaian kegiatan pameran Harsa ini berlangsung. Mulai dari ada kelas online dan artis talk yang bertujuan untuk membicarakan karya-karya dari pameris di pameran Harsa ini. Saya berharap semua rangkaian acara pameran Harsa ini dari awal sampai akhir dapat memberikan banyak manfaat pada para tamu undangan serta teman-teman unit fotografi angkatan 27 agar sesuai dengan semboyan dari UFO. Kami percaya UFO itu ada dan selalu mengudara. Kata yang menyinggung perasaan dari tamu undangan sekalian. Sekian kata sambutan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Dava selaku MC. Baik, terima kasih Saudara Jeremy atas sambutannya. Lanjut ke rangkaian acara yang keempat,
yaitu sambutan dari pembina UFO UGM disampaikan oleh Prof. Harno. Sambutan ini sekaligus sebagai pembukaan secara simbolis pameran angkatan 27 unit fotografi Universitas Baik, Gadjah terima Mada. kasih. Assalamualaikum Kepada Prof. warahmatullahi Harno, wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi panjatkan wabarakatuh. puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini memberikan berbagai macam sesuai dengan tema atau tema pameran online pada UFO angkatan 27 ini, sehingga kita bisa memulai ya rangkaian acara pada malam hari ini, kemudian semoga ke depan ya beberapa hari pameran online ini kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kepada panitia selamat sudah bisa melalui tahapan-tahapan yang dikatakan tadi sulit, tetapi memang mulai tahun lalu ya kepengurusan Mas Marco ini saya bilang ini adalah kepengurusan yang penuh dinamika karena saya yakin waktu itu sudah disusun jadwal kegiatan yang baik, tapi harus diubah ya, harus diubah menjadi sebagian besar adalah online sehingga ini saya kalau bilang tahun kedua ya, tahun kedua masuk ke pandemi ini, moga-moga akan berhenti dalam waktu singkat. Ya ini maka teman-teman UFO, terutama UFO 27, ini malah 28 nanti ya yang beraktivitas, itu akan dapat memberikan hal yang sebuah penanda bahwa kita UFO tetap berkarya walaupun pada masa-masa yang mungkin tidak normal gitu ya. Kita tetap moto, tetap pameran ya dengan segala keterbatasan itu. Ya saya kira itu yang perlu kita berikan apresiasi ke teman-teman UFO. Saya sebagai pembina memberikan apresiasi bahwa ini akan kegiatan-kegiatan UFO tetap akan berjalan dengan baik di posisi atau posisi pandemi yang semacam ini. Nah, kemudian juga kepada Ketua UFO, moga-moga masih bisa membawa ya, saya yakin, nggak tahu nih berapa persen yang ada di Jogja ya, sebagian besar ada di luar Jogja, di kampung masing-masing begitu. Ya, semoga tetap bisa mengkoordinir dengan baik apa yang dilakukan. Kemudian juga kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang terlibat di dalam mengisi acara-acara pameran UFO ya, sehingga ada pencerahan lah gitu lah ya, pencerahan yang baru tentang bagaimana memanfaatkan foto, bagaimana memiliki foto yang bisa berbicara tanpa harus kasih pengantar yang banyak, kasih tulisan-tulisan yang ini, tapi cukup satu foto yang berbicara banyak. Saya kira itu hampir semua orang menginginkan itu ya. Saya kira belajar dari banyak wartawan-wartawan foto, saya kira kita akan berbicara itu. Kemudian satu lagi nih juga untuk teman-teman UFO, nampaknya teman-teman UFO juga sudah biasa melakukan tidak hanya fotografi, tapi videografi. Nah, ini nampaknya selama pandemi ini teman-teman mahasiswa maupun bahkan dosennya itu memerlukan sekali semacam pelatihan singkat memanfaatkan videografi untuk pembelajaran. Saya kan kalau ini kita usulkan sebagai salah satu kegiatan, saya kira akan sangat mendukung apa yang terjadi di kampus kita. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada acara pembukaan ini. Saya nggak tahu ini cara membuka secara resminya siapa? Saya atau teman-teman nih? Dari Prof. Harno, Prof. Oh gitu, oke. Okay. Yeah. Baik, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, pameran Angkatan UFO 27 dengan resmi
dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Harno atas sambutannya. Sambutan dari Prof. Harno merupakan sebagai tanda awal dimulainya pameran Angkatan 27 Unit Fotografi Universitas Gadjah Mada. Bagi teman-teman di sini yang ingin mengunjungi pameran kami, dapat mengunjungi tautan yang telah dibagikan oleh tim kami dalam kolom chat, dan juga teman-teman dipersilakan untuk menyebarluaskan link tersebut kepada saudara, keluarga, ataupun teman sejawat. Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu ada online kelas fotografi dengan tema bercerita melalui foto. Online kelas ini akan diisi oleh pembicara kita, Saudara Aditya Pradana Putra, atau yang akrab kami kenal dengan Mas Dito. Mas Dito ini merupakan UFO Unit Fotografi UGM Angkatan 13 dan sekarang juga menjadi seorang jurnalis dari kantor berita Antara. Nah, sebelumnya saya ingin menginfokan bahwa sesi online kelas pada malam hari ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu ada pemaparan materi dari pembicara, dan selanjutnya yaitu ada diskusi tanya jawab. Bagi teman-teman peserta online kelas yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menuliskan di kolom chat dan nanti akan saya tanyakan langsung kepada pembicara dan akan dijawab saat itu pula. Sebelum kita mulai online kelas pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV dari pembicara kita malam hari ini. Jadi, Saudara Aditya Pradana Putra atau yang akrab kami sapa Mas Dito merupakan angkatan ke-13 dari Unit Fotografi Universitas Gadjah Mada. Beliau merupakan pria kelahiran Kebumen 21 September 1987. Bisa lanjut ke bawah. Baik. Nah, Mas Dito ini merupakan alumni UGM, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas ISIPOL, angkatan 2005. Dengan pengalaman kerja yang sudah cukup banyak, yang mana di tahun 2009, tepatnya Mei 2009 sampai September 2010, menjadi reporter Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Selanjutnya Januari 2011 sampai dengan Agustus 2014 jadi fotografer harian Republika. Tahun 2018 menjadi dosen fotografi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Dan tahun Desember 2014 sampai dengan sekarang menjadi fotografer Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Bisa lanjut ke bawah. Nah, untuk prestasi yang telah diraih oleh Mas Dito ini, di tahun 2012 menjadi juara 2 kategori Spot News Anugerah Warta Foto Indonesia 2011 dan fotografer terbaik dalam Lukmanul Hakim Award 2012 Harian Republika, dan juga menjadi juara 5 Lomba Foto Pendidikan Kemendiknas 2012. Di tahun 2013, Mas Dito menjadi juara 1 penghargaan jurnalistik Bank Bukopin Syariah. Tahun 2015, juara 3 Lomba Foto Future for Them 2015. 2016 ada juara 1 Lomba Foto Diversity Award UGM. Nah, mungkin di sini karena prestasinya Mas Dito sangat banyak dan mungkin tidak cukup apabila saya bacakan satu persatu. Mungkin bisa kita mulai saja. Pada Mas Dito, apakah sudah siap, Mas? Oke, bentar aku pakai headset dulu deh. Suaraku bisa didengar ya? Bisa, Mas. Bentar, biar lebih jelas.
Sorry, aku kirim kebanyakan ya. Harus izin aku. Baik, monggo untuk Mas Oke, Tito bisa dimulai sekarang. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh teman-teman unit fotografi UGM angkatan 27 atas kesempatannya untuk berbagi pengalaman dan ilmu ya. Ya lebih ke pengalaman sih sebenarnya. Kalau ilmu saya masih fakir ilmu. Jadi saya ceritakan aja pengalaman saya selama bekerja, terus wawasan-wawasan dari senior-senior saya yang ada di lapangan, terutama lapangan ya yang paling ilmu yang paling banyak saya dapatkan. Nah, oke. Jadi boleh sambil dibuka halamannya, halaman presentasinya. Boleh. Oke. Sorry, halaman 1. Oke, jadi salah satu media bercerita itu sekarang adalah foto. Nah, terkadang foto yang sangat kuat itu nggak butuh tulisan atau keterangan yang panjang ya. Ada satu istilah, foto itu berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Nah, dalam foto jurnalistik sendiri, untuk menjelaskan cerita yang panjang, biasanya itu kita menggunakan namanya teknik foto cerita. Nah, jarang satu foto itu bisa menceritakan kisah secara keseluruhan. Nah, melalui foto cerita sendiri, kita bisa menceritakan lebih lengkap dari sebuah kisah itu. Nah, foto cerita sendiri terdiri dari beberapa foto yang dirangkai dengan benang merah yang sama, sehingga membentuk cerita yang akan dikisahkan. Oke, next. Oke, jadi berdasarkan catatan sejarah sendiri, foto cerita pertama kali muncul ada di Jerman tahun 1929 melalui majalah majalah Muncher Illustrator Press melalui 13 foto politikus Jerman dalam 2 foto halaman. Nah, sementara di Indonesia sendiri mulai dikenalkan pada tahun 1933 melalui karya Mendur yang berjudul Puasa di majalah Actual World News. Nah, itu. Next. Nah, untuk foto cerita dalam bentuk modern, lebih modern sendiri, mulai dikenalkan oleh fotografer Eugene Smith yang bekerja untuk majalah Life tahun 40 melalui salah satu karyanya yang berjudul Country Doctor. Mungkin bisa dilihat atau mungkin nanti bisa di browsing. Next. Next. Nah, oke. Melalui foto cerita, nah seperti yang saya sampaikan di pengantar awal tadi, foto cerita sendiri dapat memberikan gambaran lebih lengkap, bisa menyampaikan pesan lebih kuat dan membangkitkan semangat, menghadirkan perasaan baru, bahkan memancing perdebatan. Di sini fotografer adalah pencerita, ya harus mampu bertutur secara baik dan fokus sehingga rangkaian foto tetap terjaga arah dan artinya. Nah, berdasarkan definisi dari yang disampaikan oleh lembaga WordPress Foto sendiri, foto story berjumlah antara 2 hingga 12 foto. Next. Nah, bentuk foto cerita itu ada diantaranya ada 4 ini. Pertama, deskriptif, series, naratif, dan foto esai. Yang pertama, next, deskriptif. Nah, untuk foto story bentuk deskriptif ini tidak menuntut alur cerita, ya kan? Nah, susunan foto bisa dibolak-balik tanpa mengubah isi cerita. Foto yang pertama bisa dibalik ke yang paling akhir, bahkan yang paling akhir juga bisa ditaruh ke yang pertama. Pokoknya bisa lah. Nah, untuk pemilihan foto utama sendiri, lebih ke pertimbangan hal fotografis. Nah, semakin banyak foto, semakin mudah ide foto dijelaskan. Saya kasih contoh foto. Foto story bentuk deskriptif. Next. Nah, salah satu yang pernah saya bikin yaitu foto cerita yang berjudul Asa di Rumah Kaum Boro. Nah, ini foto story deskriptif tentang salah satu gudang bekas gudang milik perusahaan Cina di Semarang yang digunakan sebagai hotel murah meriah untuk kaum
kaum pekerja informal. Nah, di sini dengan tarif Rp500 per malam, kuli, terus penjual asongan, buruh pelabuhan, buruh pasar bisa menginap dan menghemat uang mereka dan bisa apa sehingga mereka bisa membawa uang lebih ketika mereka pulang ke daerah asal mereka. Nah, di sini saya bisa kelihatan ya, bisa dilihat foto utamanya adalah gambaran secara keseluruhan kondisi di sana. Ada buruh-buruh atau pekerja informal lain yang sedang tidur, dan foto-foto di bawahnya ya berbagai dinamika kegiatan yang ada di sana, dari apa bersiap diri sebelum bekerja, terus ada front office yang sedang menunggu iuran dari penghuni-penghuninya, ada kegiatan ibadah, terus ada ya berbagai aktivitas dan interaksi di antara para penghuninya. Ya, itu kira-kira pemilihan fotonya seperti ini, dan pemilihan foto utamanya lebih karena ke hal yang fotografis. Oke, next. Saya kasih contoh lagi foto cerita bentuk deskriptif. Halaman selanjutnya. Nah, salah satunya ini foto story deskriptif saya yang berjudul Misi Suci di Batas Negeri. Jadi ini kisah tentang pelayaran KRI Bima Suci, kapal latihnya Akademi Angkatan Laut. Saya baru mengikutinya menjelang akhir tahun 2020. Ya, seperti ini. Jadi saya ingin menceritakan aktivitas mereka selama pelayaran operasi Bima Suci, yaitu ke daerah-daerah terluar di Indonesia sebagai misi pembelajaran bagi taruna-taruna Akademi Angkatan Laut dalam mengenalkan kawasan-kawasan terluar Indonesia yang perlu dijaga. Dan foto utamanya aku pilih ini karena permasalahan fotografis ya. Lebih ke ya untuk dengan visual establish seperti ini akan menunjukkan gambaran keseluruhan bahwa ya ini namanya pelayaran Bima Suci, kapalnya ada, terus ini di tengah laut, terus ada satu pulau terluar seperti itu. Terus di foto-foto selanjutnya ya berbagai dinamika yang ada di dalamnya. Mungkin foto terakhir yang foto senja yang siluet KRI Bima Suci ini mungkin bisa juga saya jadikan foto utama. Nah, itulah foto deskriptif, jadi bisa dibolak-balik seperti itu. Oke, mungkin ini bisa diakses lagi di antara foto, juga udah ditayangkan. Mungkin next kalau pengen lihat lagi. Selanjutnya, nah sekarang bentuk selanjutnya adalah foto story bentuk series. Nah, untuk foto series sendiri bisa diartikan satu set rangkaian foto dengan pendekatan senada atau seragam yang didesain untuk mengilustrasikan satu poin perbandingan. Nah, senada atau seragam ini bisa diartikan melalui senada cara penyajiannya, senada gayanya, atau mungkin senada dalam hal teknik pemotretan. Nah, ini mirip sama deskriptif sih, pengen menggambarkan apa adanya, terus ya tapi bedanya di sini pengambilan frame satu ke frame yang lainnya ada nada yang sama, ada penyeragaman melalui cara penyajian, gaya atau teknik pemotretan. Saya kasih contoh. Next. Nah, satu contoh foto seri saya yang berjudul Merawat Mimpi di Tengah Pandemi, cerita tentang aktivitas atlet di tengah pandemi yang nggak ada kompetisi, sementara mereka seharusnya sebelum kompetisi udah disiapkan untuk masuk ke Piala Dunia, ada yang persiapan Asian Games, ada yang SEA Games, ada yang Olimpiade. Nah, ternyata karena pandemi ini menyebabkan mereka akhirnya berhenti berkompetisi, dan ya udah akhirnya untuk menjaga mimpi mereka, untuk menjaga kondisi mereka, akhirnya mereka berlatih seadanya. Ada yang di rumah, ada yang di sawah, ada yang di halaman apartemen, ada yang mereka berlatih sendiri di kolam renang, ada yang berlatih sendiri di taman dan sebagainya. Nah, senada yang saya sampaikan dalam visual foto series ini, saya buat dengan objek-objek utama, subjek utama dari foto-foto saya ini saya letakkan di tengah. Jadi ya seperti judulnya, di tengah pandemi, ya seperti itulah. Lebih ke situ sih. Mungkin
agak kurang seragam, tapi saya menyeragamkan melalui peletakan subjek utama foto saya berada di tengah, seperti itu. Selanjutnya, foto series selanjutnya. Nah, selanjutnya tentang masih sama seperti yang tadi yang tentang Bima Suci. Nah, ini kisah lain dari apa yang terjadi di KRI Bima Suci. Yang foto story saya, foto seri saya yang berjudul Sinyal Pemecah Rindu. Jadi saya ceritakan bahwa kemajuan teknologi sekarang, terus pemerataan internet, pemerataan sinyal di seluruh wilayah Indonesia sekarang menyebabkan berubahnya perilaku para tentara para prajurit di atas kapal. Dulu mereka untuk memecah rindu, untuk mengobati rindu kepada keluarga mereka, mereka mengobatinya dengan membawa barang-barang dari keluarga mereka, dari baju anak, boneka anak, guling anak, baju istri mereka, bahkan sampai ada yang bawa baju dalam istrinya, sehingga untuk mengobati kerinduan mereka terhadap rumah, terhadap keluarga, istri, anak, mereka melakukan seperti itu. Tapi itu dulu. Nah, sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, adanya gadget, adanya sinyal yang merata, mereka ya udah, mereka nggak melakukan itu semua. Mereka melakukannya dengan video call, dengan telepon, dan menyimpan foto-foto keluarga mereka di gadget mereka, seperti itu. Dan saya tampilkan dengan visual seperti ini, visual yang senada ya, dengan menunjukkan foto keluarga mereka di handphone, terus satu sisi saya kolasekan dalam dengan aktivitas mereka ketika mereka sedang menelpon, video call di berbagai sudut kapal Bima Suci, seperti itu. Next. Oke, nah sekarang bentuk selanjutnya, foto story naratif. Nah, foto story naratif ini yang pasti ya ada narasinya ya. Jadi narasi yang bertutur dari satu kondisi atau keadaan hingga kondisi berikutnya. Akan tetapi ini berbeda dengan kronologi. Nah, alur dibuat agar pembaca mengikuti tuturan fotografer. Jadi ciri menonjolnya di situ ada foto pembuka, signature atau perubahan situasi, dan penutup. Dengan kata lain, di foto story naratif ini susunan foto tidak mudah diubah, karena kalau diubah ya akan bisa mengubah cerita dari foto story itu sendiri gitu. Nah, pembaca harus mengikuti dari awal hingga akhir untuk mengetahui akhir cerita, seperti itu. Bentar, saya izin minum dulu ya, Gus. Oke, next. Saya kasih contoh salah satu foto naratif karya Mary Ellen Mark dan teksnya yang dibuat oleh Cheryl McCall yang berjudul Street of the Lost. Jadi ini foto naratif tentang kisah anak-anak jalanan yang ada di Amerika Serikat, khususnya kota Seattle. Nah, ya seperti yang kalian lihat seperti ini. Jadi foto pembukanya seperti ini, bahwa salah satu potret dua anak jalanan, yang salah satu yang membawa pistol, lalu dilanjutkan foto-foto selanjutnya, dan diakhiri di foto ini, foto salah satu anak jalanan di dalam pangkuan ibunya, terus latar belakangnya ayahnya. Dan di situ diceritakan tentang endingnya bahwa salah satu permasalahan anak-anak jalanan di kota Seattle ini salah satunya karena disebabkan oleh permasalahan keluarga di rumah gitu. Nah, si fotografer pengen menceritakan dengan secara runut foto pertama ke foto selanjutnya hingga foto terakhir seperti ini, hingga membentuk cerita yang diinginkan mereka seperti gitu. Terus selanjutnya, next. Nah, untuk karya saya sendiri di foto story naratif, saya menceritakan tentang cara-cara warga di sekitar Rawapening, Kabupaten Semarang, dalam memanfaatkan tanaman gulma yang sangat mengganggu di Danau Rawapening. Nah, di situ ya. Jadi ini harus saya urutkan karena ya emang sesuai keinginan cerita saya. Jadi dari foto pertama saya sampaikan gambaran luas tentang danau
rawa pening yang mengalami degradasi lingkungan karena banyaknya enceng gondok. Ya bisa dilihat kan, hampir di foto ini hampir seluruh permukaan air Danau Rawapening tertutup oleh tanaman gulma enceng gondok. Lalu di foto selanjutnya, foto yang itu yang kanan atas, foto salah satu upaya upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan gulma itu. Nah, sementara foto-foto selanjutnya ya itu langkah-langkah warga yang dalam memanfaatkan enceng gondok dari menjadi kerajinan sendal, terus ada yang bikin furniture, kerajinan miniatur hingga menjadi briket enceng gondok. Nah, harapannya sehingga dengan sinerginya upaya pemerintah dalam mengatasi masalah enceng gondok dan upaya warga dalam memanfaatkan enceng gondok sebagai tanaman yang bisa bermanfaat, diharapkan nanti Danau Rawapening akan menjadi danau yang bersih sehingga bisa dimanfaatkan oleh semua. Dan saya tampilkan melalui foto di frame terakhir yang pojok kanan bawah. Seperti itu. Sehingga ya itu harus di foto naratif ini emang diarahkan untuk runut gitu. Foto pertama sampai terakhir nggak bisa diubah begitu saja. Mungkin di tengah bisa lah, tapi terutama di awal sama akhir nggak bisa. Ya tergantung dari cara penyajian urutannya si fotografer. Oke, selanjutnya bentuk selanjutnya next. Nah, untuk yang terakhir adalah foto esai. Nah, untuk foto esai sendiri di situ selalu memperlihatkan cara pandang atau point of view fotografer terhadap sebuah isu secara jelas. Di foto story bentuk ini berisi rangkaian argumen dari fotografer. Muatan opini fotografer itu sangat besar, tapi di situ fotografer juga menyertakan data, statistik atau analisis yang jelas untuk mendukung dari opini dari fotografer itu. Seperti itu. Nah, biasanya khusus untuk foto esai ini didampingi oleh teks yang mungkin lebih panjang dibandingkan foto-foto story bentuk lainnya, seperti itu. Mungkin bisa dilihat contohnya, next. Nah, salah satu fotografer yang dikenal sering mempublish karya foto esainya adalah Eugene Smith. Salah satu karyanya yang sangat terkenal adalah foto esai yang berjudul Minamata. Nah, di situ Eugene Smith menceritakan tentang polusi merkuri di Minamata sehingga berdampak pada kesehatan warga setempat. Jadi secara maksudnya dari anak-anak di sana ada generasi yang mengalami kecacatan akibat polusi merkuri ini, dan di situ ditunjukkan oleh Eugene Smith dalam bentuk karya fotografi. Mungkin kalian bisa browsing lagi tentang karya Eugene Smith ini. Bahkan sekarang udah difilmkan, pemeran utamanya Johnny Depp. Judul filmnya Minamata. Nah, kalian bisa lihat itu. Bisa lihat film yang menceritakan kisah si Eugene Smith ini dalam membuat karya foto ini. Oke. Next, selanjutnya. Next. Aviano. Oke. Nah, kalau punya saya sendiri, tapi ini karya lama ya, ini tahun 2012. Jadi foto esai saya yang saya juduli Menanti Godot Angkutan Massal Manusiawi. Jadi sebelum di Jakarta memiliki transportasi massal yang menurut saya udah cukup baik lah dibandingin mungkin kota-kota lain di Indonesia atau mungkin Asia Tenggara. Jadi di Jakarta pernah mengalami masa di mana angkutan massal itu carut marut gitu, dan berbagai upaya pemerintah untuk menyediakan transportasi massal yang baik hingga mendorong masyarakat untuk lebih memanfaatkan
apa transportasi massal itu hanya mungkin dianggap sebagai sesuatu yang utopis gitu. Nah, makanya akhirnya saya kasih judul ini, Menanti Godot Angkutan Massal Manusiawi. Nah, di sini saya tampilkan berbagai foto tentang carut marutnya angkutan massal di Jakarta ketika itu. Tapi alhamdulillah sekarang mungkin 5 tahun terakhir transportasi massal di Jakarta semakin baik ya, seperti itu. Meskipun belum ideal, sepenuhnya, tapi setidaknya jauh lebih baik dibandingkan tahun 2012 ketika saya membuat foto esai ini. Oke, next. Nah, selanjutnya bagian foto cerita. Ada 3 bagian utama. Yang pertama, pembuka, isi, dan penutup. Next. Pembuka. Nah, di sini pembuka foto story berarti beranda yang mengenalkan cerita ke pembaca. Jadi di situ memperkenalkan karakter penting di dalam cerita dan memberikan informasi di mana cerita berlangsung. Ibarat lead dalam paragraf tulisan, foto pembuka mengantarkan pembaca masuk ke dalam cerita. Nah, di sini bisa menjadi alasan pembaca untuk mencari tahu nih lebih dalam dengan melihat foto-foto berikutnya. Jadi foto pembuka ini penting nih untuk bikin orang penasaran. Apa sih yang di foto-foto selanjutnya gitu. Oke, saya kasih contoh. Next. Nah, foto story milik Philip Belkinshop untuk majalah Time yang berjudul Welcome to the Jungle. Jadi kisah suku Hmong di Vietnam yang diburu tentara Viet Cong karena dianggap sebagai agen CIA. Jadi mereka ini bersembunyi hingga dalam hutan belantara. Jadi ketika si fotografer ini datang, mereka mereka menyambut fotografer dan rombongannya itu ibarat penyelamat gitu, yang akan menyelamatkan mereka dari kejaran Viet Cong. Sehingga di foto muka ini bisa dilihat cara menyambut mereka seperti ini. Jadi seperti adanya satu harapan gitu. Terus selanjutnya ya seperti ini. Terus dan setelah disambut di foto utama tadi, Welcome to Jungle, foto utamanya, foto pembuka yang seperti tadi, lalu foto-foto selanjutnya ya udah si Philip ini menggambarkan apa yang terjadi di dalam sana dengan kisah-kisah dengan berbagai adegan dinamika yang ada di sana. Ada yang berjaga, ada yang sedang tidur, ada macam-macam lah. Bukan hanya foto ini ya. Ini saya ambil 4 dari sekian banyak foto si Philip. Mungkin kalian bisa mencari tahu di internet. Oke, next. Nah, lalu bagian isi. Bagian isi sendiri merupakan hasil penggalian ide, perasaan, dan pengalaman. Nah, di bagian ini, foto-foto harus bercerita tentang isu dan subjek cerita secara lebih mendalam. Di situ terdapat interaksi, konflik, detil, dan emosi untuk memahami konteks cerita. Jadi, di situ berisi itu tadi, interaksi, konflik, detail, dan emosi. Sehingga orang-orang yang menonton foto cerita kalian bisa tahu konteks ceritanya. Di bagian ini fotografer harus kritis agar foto tidak menampilkan gambar sekedar indah. Nah, jangan asal gambar indah langsung kalian masukin. Nah, yang pasti gambar tuh harus relevan dengan cerita gitu. Bagian isi sendiri merupakan bagian penghubung dari pembuka dan penutup pasti ya. Oke, saya kasih contoh. Next. Foto cerita Ganeshan dari Zed Nelson. Nah, di sini foto pembuka seperti yang di sebelah kanan, seorang bapak membawa anaknya dengan membawa pistol. Di captionnya sendiri, si bapak ini menceritakan alasan mereka. Alasan si bapak ini memiliki pistol itu apa? Yaitu untuk melindungi keluarganya. Di sini itu dibuka dengan ini, lalu ya isinya seperti yang kalian lihat nih, foto-foto di sebelah kiri atas nih, menceritakan tentang bagaimana kehidupan di Amerika Serikat dengan legalnya kepemilikan senjata api seperti itu. Dan ditutup foto
ibu-ibu yang sedang arisan, yang sedang ngerumbi, tapi yang dirumbiin pistol seperti itu. Dan isinya ya seperti ini nih. Ada tentang salah satu toko pistol, terus enggak foto ini ya harusnya. Ada banyak foto. Ya foto-foto di dalamnya ada ya dinamika tentang kepemilikan pistol di Amerika. Itu sampai dampaknya ada yang mungkin karena saking gampangnya punya pistol, terus dibawa kemana-mana, terus akhirnya ada satu dinamika ketika bermain catur, ada satu foto nih ada yang bermain catur, ternyata ada yang salah satunya emosi karena kalah, terus dia nembakin temennya. Ya, seperti itulah. Mungkin ini gambarnya nggak terlalu jelas sih di sini. Ntar mungkin kalian bisa cari sendiri. Carnation karya Seth Nelson. Oke, next. Nah, bagian penutup. Nah, bagian penutup ini yang akan memberikan kesan bagi pemirsa. Foto yang akan diingat membaca dari satu keutuhan cerita. Itu bisa menjadi sebuah kesimpulan atau gagasan mengenai isu atau juga berupa pertanyaan. Next. Nah, seperti ini. Foto story karya Hans-Jürgen Burkhardt tentang kematian mafia narkoba di Moskow. Ya udah, fotonya nggak banyak, dibuka dengan ini ketika penggerebekan, terus diakhiri dengan ya foto kematian seperti di judul kan, seperti itu. Oke, next. Nah, lalu apa sih elemen foto cerita? Ini nggak berlaku untuk series ya. Mungkin ini bisa diaplikasikan di bentuk foto cerita selain series. Ada beberapa elemen. Yang pertama overall, medium, detail, portrait, interaction, signature, dan cleanser. Apa itu masing-masing yang saya sebutkan? Aku kasih contoh melalui foto storyku tentang salah satu pesantren di Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang berperan dalam mengobati orang-orang dengan gangguan jiwa. Oke, next. Oke, next. Nah, elemen pertama overall. Cakupan besar bisa menjadi pembuka atau bisa juga establish shot ya. Jadi gambaran luasnya seperti apa. Ya, aku kan pengen nunjukin tentang pesantren orang dengan gangguan jiwa ya. Pesantren yang di situ berperan dalam mengobati orang dengan gangguan jiwa. Ya udah aku naik ke sebuah tower. Ini nggak pakai drone ya. Waktu belum ada drone, terus aku naik ke atas untuk nunjukin gambaran keseluruhan. Ada orang-orang dengan gangguan jiwa yang sedang beraktivitas, terus di sampingnya ada bangunan dari pesantren tersebut. Selanjutnya, next. Medium, berisi foto yang berfokus pada seseorang atau grup untuk mempersempit cakupan cerita. Fungsinya yaitu untuk mendekatkan pembaca kepada subjek cerita. Ya, saya pilih salah satu dari orang dengan gangguan jiwa itu. Ya, seperti ini, salah satu orang dengan gangguan jiwa yang sedang tertidur dengan tatapan kosong. Sedang terbaring dengan tatapan kosong. Oke, selanjutnya. Detail atau foto close up menjadi satu bagian foto secara dekat bisa berupa tangan, kulit, atau bagian dari alat. Diambil dari bagian penting dalam cerita. Dan menjadi daya tarik karena membuat pembaca itu sesaat berhenti untuk mengamati. Jadi ini semacam salah satu cara untuk mengistirahatkan mata untuk melihat ketika orang itu melihat foto cerita kita ya. Jadi ketika ada foto detail itu orang mengamati dulu maksudnya apa sih gitu, berhenti. Nah, tapi pemilihan itu juga harus relevan dengan cerita. Nah, di sini saya tunjukkan salah satunya dengan yang sebelah kiri adalah salah satu orang dengan gangguan jiwa yang kakinya dibelenggu rantai. Ya, ini karena dia memiliki kecenderungan untuk menyakiti, terus kabur, terus menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri, atau hingga kabur, sehingga si pengurus dari pesantren ini akhirnya merantai kaki dari orang dengan gangguan jiwa ini. Terus yang lain ya seperti ini. Salah satu upaya lainnya selain dirantai ya dimasukkan dalam satu ruangan seperti ini. Ya gitu. Next.
portrait. Nah, elemen ini ya dapat diartikan juga sebagai foto tokoh atau karakter utama dalam cerita. Bisa diakses dalam momen yang penting. Ekspresi dalam potret diambil melalui mimik dan sorot mata. Bisa diambil dengan beragam cara, misalnya foto pose, candid, atau diambil dari gambar yang memuat foto diri. Nah, seperti itu. Nah, saya kasih contoh ya seperti yang kalian lihat ini. Oke, next. Interaction atau interaksi berisi hubungan antar pelaku dalam cerita. Hubungan antara subjek dengan lingkungan sekitar, hubungan subjek dengan kawan-kawannya, saudaranya atau siapapun. Nah, di situ ya ini sehingga bisa bisa ada kesan emosi atau mungkin ya ada kesan tersendiri lah di dalam elemen foto ini. Oke, selanjutnya signature atau inti cerita. Nah, di sini elemen ini sangat penting karena di sini menggambarkan tentang momen penentu atau bisa mencakup rangkuman dari seluruh situasi yang ada di foto cerita kamu. Nah, dalam konteks foto cerita yang saya tampilkan ini tentang pesantren untuk penyembuhan orang dengan gangguan jiwa, ya saya gambarkan dalam bentuk ini. Salah satu pengasuh di pesantren sedang membaca Al-Quran, terus pengasuh lainnya memijat untuk ya ini metode mereka dalam salah satu metode mereka dalam mengobati orang dengan gangguan jiwa ini. Ya, saya tunjukkan dari ini. Ya intinya kan tempat ini untuk mengobati orang dengan gangguan jiwa melalui pendekatan agama khususnya Islam. Oke, selanjutnya. Nah, clincher atau penutup. Ya, di sini merupakan situasi akhir atau kesimpulan yang bisa menjadi penutup dari foto cerita kamu. Nah, untuk apa namanya konteks foto cerita saya tampilkan melalui foto seperti ini. Ya, pokoknya pada intinya semua itu adalah santai aja Mbak. Pada intinya semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Nah, saya tampilkan melalui seperti ini. Yang berserah diri juga ke Tuhan. Dan mereka juga pernah menjadi, mungkin juga pernah menjadi manusia yang taat atau mungkin menjalankan kewajiban mereka di hadapan Tuhan mereka. Seperti inilah saya gambarkan melalui gambar penutup ini. Seperti itu. Oke. Bentar, saya istirahat dulu minumnya. Yang mau tanya, bisa dimasukin kolom dulu ya. Nah, terus selanjutnya nih bagian terakhir. Terus bagaimana sih tips mengerjakan foto cerita, ya kan? Oke, boleh di next. Nah, pertama pilih topik. Nah, topik itu kalian pilih sesuai minat dan ketertarikanmu gitu. Jangan nggak tertarik tapi kalian paksakan. Nah, itu jadi bikinnya nggak semangat. Tapi ketika kalian udah memilih sesuai minat, sesuai ketertarikan Anda, atau sesuai ketertarikanmu, atau mungkin kamu punya rasa ingin tahu yang besar terhadap sesuatu, nah itu yang mungkin akan membuat kalian lebih bersemangat dalam membuat foto cerita ini. Nah, gimana sih caranya cari topik itu? Ya gampang. Caranya tuh ya mungkin mulai dari obrolan kecil, atau mungkin kalian scroll di Instagram, atau mungkin di Facebook, atau mungkin baca buku, internet, berita, macam-macam. Nah, itu kan akhirnya membuat kalian terinspirasi untuk aku harus bikin ini nih, keren kayak ini. Nah, itu membuat kalian mungkin akan lebih bersemangat. Terus yang kedua, terukur. Nah, ketika kalian udah milih topik, pastinya topiknya yang kalian pilih harus sesuai sama jangkauan kalian, jangkauan energi, waktu, dan biaya. Jangan sampai kalian pilih topik bagus tapi kalian nggak punya uang, sama aja kan ke sana. Mau menuju ke tempat pemotretan aja udah jadi PR. Seperti itu ya. Pokoknya harus terukur lah, harus sesuai dengan kemampuan kalian, uang kalian, atau mungkin waktu kalian gitu.
Nah, alokasi waktu. Nah, kalau ketika kalian udah bisa nih, udah cukup, udah ini aku bisa ini, udah tema menarik. Aku bisa menjangkaunya. Nah, sekarang kalian alokasikan waktu. Kalian ya tinggal atur waktu aja, dihadapkan dengan aktivitas rutin kalian, terus kalian punya waktu, mungkin hanya bisa dikerjakan di hari libur kalian, ya kalian alokasikan. Aku punya berapa hari libur, aku punya berapa lama waktu luang, lah itu kalian atur tuh. Aku bisa mengerjakan dengan dihadapkan semua itu, kalian bisa mengerjakan selama berapa lama. Oh misalnya, sebulan nih, sebulan aku bisa. Kayak gitu. Jadi diatur aja berdasarkan ketersediaan waktu kalian. Nah, yang paling penting sebelum kalian datang mengeksekusi untuk motret, nah yang paling penting sebelumnya adalah riset. Nah, bahkan riset adalah kunci dari keberhasilan foto cerita. Penting untuk memahami tema yang dipilih. Tanpa bekal informasi, kita akan kehabisan energi, waktu, dan biaya. Bahkan bisa nggak selesai, sama sekali nggak selesai. Jadi bahan-bahan yang berkaitan dengan pembuatan foto cerita itu yang langkah baiknya dibikin mind mapping gitu. Jadi itu akan lebih enak lagi. Nah, balik lagi tentang riset. Tanpa riset kita bisa kehabisan waktu, energi, biaya, bahkan nggak selesai. Jadi ya kalau kalian nggak riset, tahu-tahu datang gitu. Aku pengen bikin misalnya, aku pengen bikin misalnya apa ya, yang ambil contoh paling gampang, misalnya apa yang paling bisa, apa sih misalnya salah satu prosesi di Gunung Merapi lah, misalnya apa sih itu yang ruat gunung atau apalah, misalnya aku pengen ruat gunung nih, bagus nih kayaknya. Nah, minimal kalian meriset itu kapan, waktunya, jam berapa, ya kan, jam berapa. Setelah kalian tahu waktunya, prosesinya jam berapa, di sana tuh jalurnya lewat mana. Jangan sampai kalian tanpa riset seperti itu, kalian asal berangkat, nggak tahu waktunya, sampai sana harusnya acaranya itu pagi, tanpa riset kalian malah nyampainya siang, atau mungkin kesorean, atau mungkin ya bahkan sebatas meleset cuman setengah jam atau 1 jam, ya berarti akhirnya kalian ketinggalan momen kan. Ya seperti itulah pentingnya riset. Selain ya itu, akhirnya kalian tahu siapa yang akan kalian wawancara, siapa yang akan kalian mintai data. Nah, seperti itu juga penting lah, riset. Setelah riset dilakukan, kalian membuat shortlist. Tadi kan mind mapping udah nih. Misalnya pengen motret, kalian pengen bikin buku gara-gara lihat Prof. Harno memiliki buku. Bikin foto story tentang ini misalnya apa namanya? Pasar terapung di Kalimantan Selatan misalnya. Nah, di situ pasar terapung. Kalian terus di situ kan dibagi, misalnya ternyata ada kapal-kapal, ternyata di situ ada transaksi, ternyata di situ ada sistem barter. Nah, di situlah kalian bagi-bagi di situ. Di mind mapping, terus setelah ada mind mapping itu, kalian masuk shortlist. Kalian gambar, berarti aku untuk menunjukkan gambar sungai dan ada kapal-kapal, maka aku bikin gambar established shot atau gambar secara gambaran luas secara keseluruhan yang menunjukkan itu. Terus untuk aku pengen menunjukkan gambar transaksi, mungkin aku akan transaksi barter. Di situ aku akan menampilkan gambar medium shot yang menunjukkan dua orang penjual atau mungkin pembeli dengan membawa barang-barang yang akan dibarter. Terus di situ ada transaksi, mungkin ada foto detail ketika ada proses serah terima uang atau apalah kayak gitulah. Maksudnya kalian shortlist, bikin shortlist, atau mungkin bahkan bisa dalam bentuk storyboard. Nah, itu akan memudahkan kalian ketika kalian ada di lapangan, ketika kalian di hari eksekusi. Jadi nggak ketinggalan gitu. Dengan shortlist ini kalian nggak akan ketinggalan. Jangan sampai kalian udah hari pemotretan, udah selesai, terus kalian balik, mungkin kalian udah jauh-jauh Kalimantan Selatan, balik lagi ke Jogja atau ke Jakarta,
Oh iya, gara-gara tanpa shortlist kalian lupa nih, ada beberapa foto yang udah kalian rencanakan, tapi hanya kalian simpan di otak, simpan di kepala, nggak kalian tulis, ketinggalan. Jadi nggak ada checklist di situ. Nah, itulah pentingnya ada shortlist. Oke, selanjutnya. Nah, memotret sebanyak mungkin. Nah, itu penting juga itu. Nah, untuk membantu itu ada yang namanya teknik ADVAT. Entire, detail, frame, angle, sama timing. Nah, ntar kalian bisa lihat. Pokoknya penting untuk kenapa kita penting untuk memotret sebanyak mungkin. Jadi seringkali untuk menghubungkan foto satu dengan foto yang lain diperlukan foto penghubung. Nah, bisa saja yang kita perlukan adalah foto yang semula tidak kita anggap penting. Nah, jadi misalnya nih, dari 100 foto yang kalian potret, kalian kan sebenarnya udah milih nih. Milih foto story-nya udah ada 10 foto, udah pilih 10 foto. Tapi ketika kalian merangkai, terus di tengah perjalanan kalian, ketika kalian merangkai, ternyata, oh masih ada foto yang kurang nih. Aku akhirnya, karena kalian udah belanja foto banyak, udah memotret sebanyak mungkin, tabungan foto kalian yang nggak kalian pilih masih ada. Kalian bisa mengurai simpenan foto kalian yang sebelumnya nggak kepilih di 10 foto itu. Jadi kalian bisa lihat lagi. Terus akhirnya kalian bisa melengkapi dari foto yang awalnya nggak kalian pilih. Itu pentingnya memotret foto sebanyak mungkin. Tapi juga bukan berarti sebanyak mungkin itu dihambur-hamburkan dengan angle yang sama. Sebisa mungkin ya angle-nya beragam tetap melalui bantuan ADVAT. Nah, dan yang tadi yang elemen-elemen foto tadi loh. Itu kan juga sangat membantu. Mungkin bisa diulangi lagi tuh. Ada overall, ada medium, ada interaction, terus lah itu juga akan membuat shortlist kalian lebih banyak gitu. Elemen-elemen foto yang tadi saya sampaikan. Mungkin bisa dibaca lagi ntar di halaman sebelumnya. Itu ya, itu. Terus selanjutnya newspec atau link berita atau artikel. Nah, ini penting juga nih. Ini sebagai referensi mengenai foto cerita kita tuh penting nggak sih untuk dibaca. Nah, di situ dengan newspec ini mungkin bisa menjadi referensi ketika kita tawarkan foto cerita kita ke editor atau mungkin ke kurator bahwa penting nih soalnya ya ini saya punya referensi, punya beberapa literasi yang mendukung tentang ide foto cerita saya seperti itu. Atau enggak ketika kalian dihadapkan dengan data kalian seterpercaya apa sih? Nah, akhirnya dengan newspec ini ya kalian bisa nunjukin, oh aku punya kok datanya melalui data BPS atau mungkin data yang dirilis dari kementerian atau mungkin data yang dirilis mungkin dari lembaga PBB atau apalah yang di situ ada data statistik atau mungkin hasil riset atau apalah itu yang akan mendukung dari foto cerita kalian. Terus fokus. Nah, ini berkonsentrasilah pada satu elemen cerita. Jangan terlena dengan hal yang umum dan demi keindahan. Tapi nggak relevan. Nah, ini dari 10 foto nih. Kamu punya satu foto yang bagus banget, indah. Tapi nggak relevan. Tapi kamu pengen memasukkan, tetap berusaha memaksakan untuk masuk dalam foto cerita kamu. Ya akhirnya foto yang bagus itu bukannya malah membangun, bukannya malah meningkatkan nilai dari foto cerita kalian, malah jatuhnya malah jadi merusak, malah jadi ya ini nggak relevan. Nggak relevan itu kan nggak jadi membuat malah mematahkan alur cerita kalian kan. Jadi ada istilah kill your darling lah, ini berlaku nih di sini. Berlaku di tips ini. Jadi yang bagus itu bukan berarti penting gitu, seperti itu. Yang indah itu bukan berarti penting. Nah, selanjutnya mencatat. Nah, ini penting nih. Kadang lupa kita sebagai seorang fotografer itu udah motret sana sini, wah udah lengkap lah elemen fotonya ya kan. Tapi lupa nyatet, lupa wawancara. Mungkin udah wawancara tapi lupa dicatat. Cuman ngobrol aja, cuman ngobrol. Nah, namanya juga manusia kan, tempatnya lupa dan salah, ya kan. Makanya dicatat biar nggak lupa gitu. Minimal direkam lah. Kalau kalian malas nyatet tuh direkam aja gitu. Jangan sampai kalian udah selesai motret jauh-jauh, sudah sampai ke daerah kalian masing-masing, pengen bikin tapi
nggak ada data gitu. Aduh, bingung ini apa ini maksudnya. Misalnya salah satu misal kalian memotret salah satu ritual di katakanlah ruatan Gunung Merapi lah, katakanlah seperti itu. Yang di situ di apa dilakukan setahun sekali. Nah, nggak mungkin kan kalian menunggu tahun berikutnya hanya karena kalian lupa mencatat apa yang ada di sana, kayak gitu. Atau mungkin bisa tetap dicari. Cuman kan kalian harus nyari juru kuncinya, harus nyari pemangku adatnya atau apalah seperti itu kan. Mau buang tenaga, waktu dan lain sebagainya seperti itu ya. Sebisa mungkin sebelum kalian mengakhiri hunting kalian, sebelum kalian meninggalkan lokasi pemotretan, sebisa mungkin kalian catat apa yang memang perlu dicatat di sana. Jangan cuma diingat, jangan cuma disimpan di kepala gitu. Nah, kalau sudah itu sudah selesai pemotretan, sudah selesai mencatat, sudah selesai segala referensi yang ada, ya kan? Terus proses selanjutnya adalah editing. Nah, di sini editing itu nggak hanya sebatas olah digital, nggak hanya sebatas cropping, nggak sebatas brightness, kontras, macam-macam, nggak. Tapi editing di dalam foto cerita sendiri, di situ juga proses memilah foto dan merangkainya ke dalam cerita. Gitu. Jadi memilih dari misal kalian punya 100 frame nih. Ya udah, kalian dari 100 frame itu dalam proses editing ini kalian memilih dari 100 menjadi 10 atau mungkin 15 atau mungkin 8 atau itu dipilih, terus setelah dipilih ya kalian merangkainya urutan nomor 1, 2, 3 sampai akhir seperti apa. Nah, itulah namanya proses editing dalam foto cerita. Nah, setelah semua selesai, terus editing, terus kalian bikin teks, yang paling penting terakhir adalah salah satu yang ini terpenting juga maksudnya, jangan sampai bagus itu hanya menurut kalian. Nah, kalian coba masukkan dari orang-orang lain gitu loh. Khususnya lebih sebaiknya emang fotografer, editor, atau kurator yang lebih berpengalaman. Sehingga ketika ada kekurangan, mungkin kalian bisa memperbaiki dengan, oh ternyata ada frame yang kurang nih. Oh tapi aku punya frame cadangan. Nah mungkin kalian dari situ bisa memperbaiki melalui dari masukan itu kalian bisa memperbaiki dengan mungkin ngambil stok foto yang ada atau mungkin editing secara olah digital seperti apa mungkin bisa melalui masukan itu jadi lebih baik lagi atau bahkan ini ada yang kurang nih, kamu kayaknya kurang momen ini nih. Nah, kalian mungkin bisa motret lagi atau apa gitu. Kalau emang momen itu bisa kalian datangi lagi, kalian bisa potret lagi gitu. Bisa ulang lagi gitu. Seperti itu. Itu tips-tipsnya. Selanjutnya, selamat berkarya, selamat mencoba. Ya.